Kak Febe ya, ngapain kamu? Aku sedang belajar untuk ujian besok, Yoko. Kamu mau ngajari aku ya? Oh ngajari, ngapain lagian kamu belajar? Nih ya Yoko, gak belajar dapat 100. Kamu belajar paling dapat 50. Udahlah Febel, A- a- ada di sekolah ini yang bisa melebihi kepintarannya Yoko. aku kan cuman berusaha. Halah berusaha ngapain? Udahlah ini gak usah. Ah, i- Alah, gaya amat belajar. Kenapa Tuhan? Yoko sombong sekali. Padahal kan aku cuma berusaha. Loh, Kak Febe, Halo Kak Lucy. kenapa kamu kok sedih? Ada teman Kak Febe itu loh, Kak Lucy sombong sekali. Kok terus kamu diapain sampai kamu nangis? Kak Febe lagi belajar, terus dia olok-olok terus Kak Lucy. Dia Sudah. sombong Kak Lucy. Sombong, sudah. Nggak usah sedih, nggak usah nangis. Ayo, Kak Lucy aja Kak Febe bersuka cita. Loh, lupa ini hari Jumat loh. Oh iya. Ayo kita sapa adik-adik semua yang di rumah. Wah, hari Jumat kan waktunya sekolah minggu. Betul. Yuk kita sapa yuk. Shalom. Selamat sore adik-adik semua. Selamat sore. Yuk kita akan mulai ibadah. Kak Lucy hari ini sukacita loh. Ayo walaupun kalian di rumah, Kak Lucy undang semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita sama-sama tutup mata. Kita mau memuji Tuhan. Yang ku cinta, kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, dekat-dekat denganmu, mengecap kebaikanmu bagiku. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat segala yang terbaik. Sore hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Pimpin Tuhan ibadah sekolah minggu sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami rindu, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau bersorak, meninggikan nama Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diserahkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak Febe, Kak Lucy teringat akan satu cerita. Wah, Febe kepingin apa tahu? itu? Nah. Pengen Kak, pengen. Nah,
di kerajaan Persia ada seorang raja bernama Raja Ahasiveros. Nah, raja ini mengangkat seorang untuk menjadi kedudukan yang sangat tinggi. Perdana Menteri, kedudukan yang tinggi. Nah, Kak Febe tahu namanya siapa? Nah, namanya ingat enggak? Haman. Iya, betul. Pak Haman, Bapak Haman. Dia ini diangkat jabatannya orang yang paling tinggi di kerajaan Persia ini. Nah, lalu raja itu dia memerintah kepada semua orang. Kan Haman ini tahu, oh jabatannya paling tinggi. Berarti dia, wah dia sombong gitu ya. Sombong, ya. Nah, raja ini memerintahkan kepada semua orang untuk menghormati Haman. Nah, kalau Haman lewat, orang-orang harus berlutut, membungkukkan diri, menghormati dia, menyembah dia. Wah, tambah sombong tau. Sombong. Tambah sombong Kak Febe. Nah, raja membuat perintah kayak gitu. Pokoknya setiap orang yang lewat, pokoknya setiap Haman lewat, orang harus membungkukkan diri, mereka harus berlutut. Nah, sudah waktu itu Haman keluar, dia sampai di pagar istana, dia melihat ada satu orang yang tidak mau menyembah dia. Wah, tidak mau menghormati dia. Wah, semua pada hormat tunduk, dia cuma berdiri-berdiri aja. Dia berdiri-berdiri aja. Hah, tahu enggak siapa? Kak Febe kira-kira tahu? Kak Febe Siapa tahu. Adik-adik di rumah tahu enggak? Tahu pasti. Kak Febe coba jawab ya Kak Lucia. Boleh. Namanya Mordekai. Betul, iya. Iya. Bapak Mordekai ini dia adalah pamannya Ratu Esther. Oh, Ratu Esther yang Iya. cantik itu ya Kak Iya. Lucy. Nah, Bapak Mordekai ini orang Yahudi. Nah, Bapak Mordekai ini bukan orang yang memberontak atau yang keras kepala. Dia nggak mau menaati perintah raja. Tapi dia hanya mau menyembah kepada Tuhan, Oh, bukan iya, kepada manusia. Iya. Jadi iya. dia enggak mau suruh berlutut-lutut menyembah manusia. Karena Bapak Mordekai ini orang yang cinta Tuhan. Dia rajin berdoa. Pokoknya dia hanya mau menyembah Tuhan. Oh. Adik-adik, ayo yang di rumah, ayo berdiri lagi. Iya, Kita iya, mau iya. memuji Tuhan. Wah, Ya, kita seperti mau Bapak memuji Tuhan. Mordekai. Iya, seperti Bapak Mordekai. Ayo kita memuji Tuhan. Yuk, sama-sama tepuk tangan. Seperti yang sering kali Bapak Mordekai lakukan ya Kak Lucia. Iya, betul. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. sekali lagi. Baca kitab suci, Doa tiap hari. doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh. Nah, kalau mau tumbuh harus belajar banyak berdoa, baca firman Tuhan. iya iya Kak Lucy. Lalu Kak Febe tahu nggak? Kak Lucy terusin ya. Iya iya iya. Ceritanya. Wah, seru ini ceritanya. Terus. Lalu padahal Bapak Mordekai ini sudah berulang-ulang dibilangi sama pengawal raja, Oh. kamu harus menghormati Haman. Kalau Haman lewat, kayak gitu. Terus dari gitu Bapak Mordekai diam aja, walaupun sudah berulang-ulang dibilang. Nah,
setelah itu Bapak Haman tahu. Dia jadi marah. Wih, Lah, marah Kak Lucy. Orang itu ya, karena dia tahu itu juga bangsa Yahudi. Dia jadi marah, dia dendam. Wih, Karena serem. dia merasa malu. Kenapa kok cuma dia aja yang nggak mau menghormati Iya, aku? iya. Lah, tapi Bapak Haman dia bilang, kalau aku cuma balas dendam hanya kepada dia enggak mau. Dan akhirnya Kak Febe tahu, Bapak Haman membuat suatu membuat suatu kejahatan, merencanakan kejahatan. Wah, dia merencanakan kejahatan bahwa semua bangsa Yahudi akan dibinasakan. Hah, bangsa Akan Yahudi? dibunuh. Semua? Laki, perempuan, Wah, anak-anak, wah. orang tua. Pokoknya semua bangsa Yahudi akan dibinasakan. Nah, lalu kalau Kak Feba tahu kalau di kerajaan itu kalau ingin melakukan segalanya itu harus surat. Oh. Nah, lalu Bapak Haman menuliskan suatu surat dan itu harus dimeteraikan pada raja, harus ditek surat itu. Nah, lalu Kak Feba tahu Haman langsung menghadap raja, dia bilang sama raja, ini loh raja, ada suatu bangsa yang tidak mau mematuhi peraturan raja. Nah, terus si Haman bilang, saya akan merencanakan sebuah kejahatan, akan memusnahkan semua bangsa ini. Nah, karena raja sangat percaya sama Haman, dia iya aja. Langsung cincin meterainya ini diberikan kepada Haman dan suratnya ditok. Padahal Kak Beba tahu, Raja Ahasveros ini nggak tahu loh, padahal Siapa itu? bangsa siapa itu yang mau dimusnahkan. Wah, kasihan ya. Karena begitu percayanya dengan Haman, sudah lalu surat itu disebarkan. Akhirnya semua orang tahu dan Bapak Mordekai waktu membaca surat itu dia sangat sedih. Dia mengoyakkan pakaiannya. Lalu dia ganti dengan kain kabung dan abu. Lalu dia keluar keliling, dia menangis, dia bersedih, dia menangis, dia teriak-teriak, dia susah sampai di depan gerbang istana. Lalu sampai Ratu Ester ini tahu, kenapa sih kok pamanku Bapak Mordekai itu kok menangis, kok pakai baju kayak gitu. Lalu cepat-cepat suruh pelayannya kasihin baju. Tapi Bapak Mordekai enggak mau ganti, dia enggak mau. Nah, lalu Ratu Ester bertanya, ada apa sih? Lalu Ratu Ester menyuruh sida-sida raja untuk tanya kepada Bapak Mordekai, ada apa? Lalu Bapak Mordekai mulai cerita bahwa bangsanya terancam, akan dibinasakan semua. Nah, lalu menyuruh Ratu Ester untuk menghadap kepada raja. Nah, lalu sida-sida ini yang bernama Bapak Hatta, dia lapor kepada Ratu Ester, dia bilang, Ratu Ester langsung bilang gini, loh Kak Feba tahu kalau menghadap raja itu enggak boleh sembarangan loh. Enggak boleh sembarangan. Kalau tidak disuruh menghadap raja itu tidak boleh menghadap. Nah, kalau mereka berani-berani menghadap raja, mereka akan dihukum mati. Wah, dihukum mati Kak Lucy. Kecuali kalau raja mengulurkan tongkat emasnya. Iya Nah, Kak Lucy. Bapak Mordekai menyuruh Ratu Ester supaya ada rasa belas kasihan turun dari raja supaya bangsanya tidak dimusnahkan. Ratu Ester takut dia menghadap raja. Lalu Bapak Mordekai bilang, loh bukan berarti Ratu Ester ini tinggal di kerajaan, dia terluput dari masalah ini. Enggak loh, karena kan dia juga bangsa Yahudi. Iya benar Dia Kak nggak Lucy. mungkin terluput. Nah, akhirnya Ratu Ester menyuruh Bapak Mordekai mengumpulkan semua bangsa Yahudi untuk Berdoa. mereka berpuasa 3 hari Kak Febe. Puasa itu enggak makan, Nggak makan, enggak minum, nggak minum, Iya. lapar haus dong Kak Lucy. enggak cuman berpuasa tapi juga berdoa. Dan menyembah Tuhan Iya, ya Kak Lucy. berdoa untuk
Esther, tapi mereka semua sehati. Mordekai bilang kepada semua bangsanya, mereka sehati 3 hari mereka berpuasa dan berdoa. Lalu waktu hari yang ketiga, aduh, Esther ini mestinya dia takut, tapi dia percaya loh bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan Iya dia. pasti, Tuhan tuh selalu ada bersama dengan kita Benar. juga ya Kak Jadi Lucia. kita juga nggak boleh Takut. takut. Loh, Iya. ayo berdiri lagi. Iya, kita mau mau nyanyi lagi. Seperti Kak Febe tadi, Takut harusnya ya? Kak Febe nggak boleh takut Nggak ya sama boleh. Yoko ya Kak Lucia. Iya, buat apa takut? Iya Ayo ya, kita memuji Tuhan, Tuhan kan bersama lagi. dengan kita ya Kak Lucia. Betul. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongku. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongku. Kalau saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Sekali lagi ya. Takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongku. Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongku. Kalau saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Kalau saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Nah, nggak boleh takut. Iya, Kak Febe sudah nggak takut lagi sama Yoko. Akhirnya Ratu Esther, nggak boleh takut. Kita kan sudah berdoa. Iya. Nah, lalu cepat-cepat Ratu Esther pakai baju yang bagus. Wah, cantik Bajunya pasti ya Kak Lucia. Indah, cantik lah. Lalu setelah itu dia masuk ke dalam pelataran raja. Nah, masuk ke dalam pelataran raja, Kak Bebe tahu tempat tata Raja Ahasveros, tempat duduknya dia itu persis depannya itu, lihat kalau pintu dibuka, persis menghadap ke pelataran raja. Nah, setelah raja melihat, oh ada Ratu Esther, cantik, bajunya bagus. Mulai Tuhan menggerakkan hatinya raja. Oh, melembutkan Nah, hatinya raja ya Kak. Lalu si Ratu Esther diulurkannya tongkat emas itu. Wah, dapat kemurahan loh dari Tuhan. Iya. Nah, lalu dipegang ujung tongkat itu kepada ratu. Lalu raja tanya, loh, dia tanya gini, apa yang kamu inginkan Ratu Esther? Bahkan setengah dari kerajaan ini akan aku berikan kepadamu. Oh, banyak loh. Banyak Kak Namanya kerajaan pasti. Besar. Nah, lalu Ratu Esther cuman bilang gini, kalau Tuhan berkenan, bolehkah Tuhan bersama Haman untuk datang ke tempat hamba untuk hamba undang ke perjamuan makan dan minum. Wah. Nah, Ratu Esther cuman bilang gitu.
Jadi Haman sama raja diundang untuk makan-makan di rumahnya Ratu Ester. Oh. Dia bilang ya. Lah, lalu setelah itu untuk kedua kalinya diundang lagi raja dengan Haman ini. Raja tanya lagi, apa yang kamu inginkan? Lah, Ratu Ester cuma bilang ya cuma untuk datang lagi makan. Nah, begitu Haman seneng kan? Iya, Sampai di pasti. tempatnya ratu Merasa makan. dihargai. Iya, merasa dihargai. Orang dia diundang sama Ratu Ester. Iya. Oh, mereka makan, mereka senang-senang. Setelah Haman pulang dari tempatnya Ratu Ester, mereka diamankan senang sukacita. Begitu keluar dari pintu gerbang istana, Iya. tahu Kak Febo ketemu siapa lagi? Ketemu Ayo, siapa? ayo ketemu siapa? Pasti ketemu Mordekai. Iya betul. Eh. Panas lagi hatinya. Marah ya Kak Lucy marah ya. lagi. Duh, ketemu orang ini lagi. Ini orang. Dah, sama Bapak Mordekai juga tetap tidak mau menghormati dia. Tak mau lagi berlutut menyembah. Wah, dia panas, dia marah. Sampai di rumah dia cerita sama istrinya. Oh. Cerita, tadi aku ketemu Bapak Mordekai. Lalu istrinya apa? Sudah, Bapak Haman disuruh membuat tiang yang tinggi, tiang gantung. Wah, 50 hasta tingginya. tinggi ya Kak Ya, Lucy ya. suruh bikin di belakang rumah. Wah, Terus Kak Febe tahu nggak cerita selanjutnya? Ayo, apa? oh Kak Febe ingat Iya. Kak Lucy. Coba. Terus setelah itu, setelah malam itu Kak Ya. Lucy tahu kan bikin tiang kan ya, bener ya? Betul. Nah, Hmm. tapi Kak Lucy tahu apa yang terjadi di rumah raja? Nggak tahu. Makanya Kak Febe ceritain Iya, ya. oke. Raja tidak bisa tidur. Oh, kepikiran. Kepikiran raja. Mungkin dia berpikir, entah dalam hatinya dia itu tidak bisa tidur, gelisah gitu Kak Lucy. Terus kemudian dia menyuruh pegawainya itu untuk mengambil catatan sejarah kerajaan. Oh, Nah, buku catatan. buku. Jadi Kak Lucy, Ya. kalau zaman dulu itu Heeh. di kerajaan itu Mm-mm. kejadian-kejadian yang luar biasa Dicatat. dicatat. Oh, keren ya. Iya, Betul. gitu. Terus kemudian si raja itu bilang, coba bacakan isinya apa gitu. Kemudian akhirnya raja teringat mengenai seseorang yang bernama siapa Kak Lucy? Tahu. Yang dia itu rajin berdoa. Tahu. Yang dia itu cinta Tuhan. Yang dia itu Bapak Mordekai. Iya. Kak Lucy tahu enggak ceritanya? Enggak tahu, Bapak lanjutin. Mordekai itu Ah. dulu-dulu itu pernah menyelamatkan raja. Oh iya. Ya, Oh. iya. Dia itu pernah menyelamatkan raja. Raja itu hampir mau dibunuh sama beberapa orang. Kemudian Mordekai ini menyampaikan kepada Ratu Ester bahwa ada orang yang mau membunuh raja. Oh, baik loh Bapak Baik Mordekai. banget Kak Lucy ya, adik-adik ya. Terus kemudian akhirnya karena itu raja ndak jadi dibunuh. Kemudian raja tanya sama pegawainya, Ya. apa yang sudah aku berikan? Penghormatan apa? Nah, kalau orang sudah berbuat baik itu sama raja mau diberikan sesuatu yang besar gitu Kak Lucy. Oh, gitu. Terus dia tanya sama pegawainya, sudah dikasih apa sih Bapak Mordekai ini? Memang dikasih apa, Kak Febo? Ternyata belum dikasih apa-apa Oh, loh Kak kasihan Lucy. ya. Iya. Nah, tapi Bapak Mordekai itu baik. Iya. Memang baik orangnya. Baik. Terus Kak Lucy tahu apa yang terjadi? Nggak tahu. Tiba-tiba waktu raja itu galau, bingung, ada seseorang derap rangka kaki, dep, 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 yang datang ke tempat raja tinggal. Oh, Wah, dia datang. Terus kemudian raja suruh, coba kamu lihat, siapa itu yang datang? Kak Lucy tahu enggak siapa yang datang? enggak. Kak Febo kasih tahu Ya. ya. Boleh. Yang datang itu seseorang yang mau melaporkan Mordekai kepada raja. Yang dia itu ingin membunuh Mordekai dan bangsanya. Oh, tahu. Nah, siapa Tahu. adik-adik? Ayo coba adik-adik coba jawab. Man. Nah, iya. Terus kemudian karena si raja ini lihat dari jauh gitu ya.
Oh itu Haman, Haman, sini, dipanggil. Terus kemudian, Haman seneng ya dipanggil Iya, raja. seneng. Terus kemudian raja bilang, Haman, apa yang menurutmu? Nah, karena dia itu dianggap paling bijaksana, Iya. top-topannya di Ya, kerajaan. karena kan dia orang kepercayaannya Iya, raja. diminta nasihat. Iya. Haman, kalau aku ini mau menghormati seseorang, menurutmu apa yang bisa aku berikan kepada seseorang itu? Nah, Kak Lucy, karena Ya? dia itu sombong sekali. Kalau Kak Febe ingat seperti Yoko tadi, dia mikir, pasti raja itu mau menghormati aku. Iya, betul. Terus apa yang dia katakan? Wah, raja, dia pikir itu dia Kak Lucy. Dia bilang, raja, kalau menurut saya, kalau misalnya raja itu mau menghormati seseorang, baiklah dia itu diperlakukan seperti seorang raja. Iya. Diberikan semua fasilitas. Bayangin, bajunya bagus ya. Oh, Diberikan iyalah. baju. Ya, terus ya raja, bukan itu aja loh raja. Raja Ahasiweros mendengarkan, apalagi. Raja itu harus memberikan dia pengawal yang luar biasa untuk menemani dia. Temani kemana? Dipakai baju yang bagus, ditemani, dinaikkan ke atas kudanya raja. Oh, terus Baik ya kelihatannya. jajak jalan-jalan. Diajak muter kerajaan. Oh. Terus sambil dibilang gini, teriak-teriak, ini adalah orang yang dihormati raja, orang yang dihormati raja. Gitu. Lalu kemudian raja mikir ya Kak Lucia, teman-teman adik-adik ya, oh ini benar idenya bagus. Ya sudah Haman, sekarang kamu cari Bapak Mordekai. Kaget banget. Kalau sih ya kaget. Kaget. Ya ini kayak Haman kaget ya. Iya. Sekarang kamu keluar ya, cari Bapak Mordekai. Besok perlakukan apa yang semua kamu perkatakan ini kepada Bapak Mordekai. Dia langsung Shock. Syok Kak Lucy, karena ya itu orang sombong, karena dia selalu berpikir dirinya sendiri. Ya udah, dengan sedih dan sangat terpaksa, dia tidak berani menolak karena itu perintah karena raja. Perintah raja, betul. Dia kemudian mengajak si Mordekai ini berkeliling. Kalau Kak Lucy tadi bilang dia marah waktu dia keluar lihat Mordekai. Ini dia bukan cuma marah loh adik-adik. Bukan cuma marah loh Kak Lucy. Pasti mukanya cemberut. Tapi marah. Dia marah. Dia marah Kak Lucy. Dia Iya, mau betul. cepet-cepet memusnahkan Mordekai dan seluruh bangsanya. Iya. Terus kemudian dia pulang ke rumah. Setelah dia membawa Mordekai ini berkeliling, dia pulang ke rumah. Terus dia tiba-tiba dia di rumah, dia inget Kak Lucy. Nah tadi Kak Lucy bilang kan, si Ratu Esther itu mengajak raja dan Haman untuk makan. Iya. Kan diundang lagi nih Kak Diundang. Lucy. Karena Ratu Esther ini masih bergumul, dia masih takut. Maksudnya untuk ngomong. Iya. Nah, akhirnya diundang lagi Kak Lucy. Iya. Tiba-tiba gitu di rumahnya Haman ada pegawainya Ratu Esther mengundang. Ayo Pak Haman diundang. Wah, dia merasa bangga ya dia. Wah, diundang lagi. Ya Ratu Esther ini pasti seneng sama aku gitu ya Kak Lucy ya. Terus kemudian akhirnya pergi ke tempat perjamuan itu Kak Lucy. Terus kemudian raja tanya apa coba yang tadi Kak Lucy tanyakan juga. Tanya kepada Ratu Esther. Tanya. Ratu, apa yang kamu inginkan? Nah sama pertanyaannya tanya sama. lagi. Setengah dari kerajaan ini akan aku berikan kepada kamu. Iya, karena raja sayang sama Ratu Esther. Iya. Tapi Ratu Esther bilang apa Kak Lucy? Nggak tahu. Aku hanya ingin hidupku dan hidup bangsaku. Nah, Iya. raja bingung. Iya, makanya. Apa yang kamu maksud gitu ya? Hmm. Dia batin Kak Lucy kalau orang Surabaya bilang ya. Ya. Kenapa kok Ratu Esther bilang seperti ini? Terus kemudian Ratu Esther langsung bilang, iya raja,
karena ada seseorang yang mau memusnahkan bangsaku di tempat ini. Terus Oh. raja tanya, siapa? Siapa Marah. yang berani melakukan itu Marah raja. kepadamu? Gitu ya. Terus kemudian ini lagi makan ya Kak Lucia. Ya. Lagi makan, cemal-cemil gitu ya. Tiba-tiba Ratu Esther langsung menunjuk. Dia! Gitu Kak Lucy. Iya, ini ada gambarnya ini Kak Lucy ya. Di Iya. ini, di belakang ini. Oh iya. Iya ini, dia Ya. menunjuk si Bapak Haman itu. Wow. Oh, Raja Kaget loh marah. langsung ya berarti. Iya, Pak Haman. akhirnya Bapak Haman ini mohon-mohon sama Ratu. Dipegang Ratu, tolong Ratu maafkan aku. Wah, Raja tambah marah. Marah besar adik-adik. Kemudian Raja bilang gini, sudah hukum aja Haman ini. Akhirnya Haman pun dihukum mati ya Kak Lucia. Iya. Dan seluruh bangsa Yahudi bersorak-sorak. Oh iya dong. Iya, Bersorak, dia mereka senang bersuka sekali. cita. Iya, mereka semua menyanyi puji-pujian. Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Oh, sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Sukacitaku kini penuh. Wow. Iya Kak Lucy ya. Jadi dari cerita ini kita bisa belajar Kak Lucy. Iya. Kalau kita itu enggak boleh takut sama orang yang Nggak boleh sombong. takut. Kita harus Berdoa dalam menghadapi apa-apa, kita harus berdoa. iya Kita punya Tuhan yang Mm-mm. hidup. seperti Raja Esther dan seluruh bangsa Yahudi lakukan. Ya kan Kak Lucy? Berdoa dan berpuasa dan jangan takut. Iya, enggak boleh takut Mesti percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama sama dengan kita. Meskipun mereka belum melihat, tapi mereka selalu percaya. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka selalu berdoa ya Kak Lucy Yes, ya. betul. Kak Febe mau jadi orang yang seperti Esther. Ya, Kalau ada sedih, kalau lagi sakit, kalau ada masalah, kita berdoa. harus selalu berdoa. Kita datang pada Tuhan. Iya. Yes. Nomor satu harus datang pada Tuhan. Tuhan Yesus. Ya. Ya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau bikin craft. Kak Lucy hari ini mau mengajarkan kalian kita bikin buku doa, tapi bentuknya tangan. Kayak gini. Nah, ya, buku doa. Ya, buku doa. Ya, bahan-bahan yang dibutuhkan kertas. Ini Kak Lucy
pakainya kertas buffalo. Kalau kalian enggak punya, kalian bisa pakai kertas putih biasa, kertas apapun yang kalian punya di rumah. Lalu pakai ini, kertas origami, kertas lipat. Nah, lalu ada pita, ada double tape, ada spidol, jepretan yang besar ya. Nah, lalu pertama-tama kita lipat kertasnya. Nah, ini kan buku doanya punya Kak Lucy tulis nama. Sekarang kita mau bikin buat Kak Febe ya. Nah, kartunya dilipat dulu kertasnya. Nah, persis di lipatan ini kalian tempel tangan kalian. Nah, lalu mulai digambar. Ayo, Kak Febe, gambar tangannya Kak Febe. Nah, kayak gitu ya. Diikuti ya, persis yang ujungnya ini yang ditaruh di lipetannya. Nah, gitu. Sudah? Ya, yuk coba digunting. Nah, digunting Kak Febe. Adik-adik di rumah juga digunting ya. Nah, sambil menunggu Kak Febe menggunting gambar tangannya tadi, kertas lipat yang tadi yang Kak Lucy tunjukin juga dilipat. Nah, gini ya, dilipat. Nah, Kak Lucy pakai ada 5 warna. Terserah sih, kalian mau pakai warna apa aja boleh. Nah, gini ya. Atau kalian mau pakai satu warna pun juga nggak apa-apa. Itu untuk bikin buku yang di dalamnya ini, yang hati-hatinya ini. Nah, setelah semua dilipat kayak gini semua. Sudah selesai Kak Febe? Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Nah, setelah dilipat semua kayak gini, kita mau gambar hati pakai ini. Nah, nih Kak Lucy sudah bikin hatinya ini gambar setengah lingkaran. Nah, coba tunjukin dulu Kak Febe tangannya. Coba dibuka. Nah, kayak gitu. Sekarang Kak Lucy mau bikin yang hatinya. Bentar ya. Bikinnya di kayak gini. Nah, setengah lingkaran, tolong ya Kak Febe gunting. Semua ya, semua. Loh, lihat. Jadi. Kalian terserah, kalian mau pilih satu warna, putih semua juga nggak apa-apa. Kalian mau pilih warna-warni juga nggak apa-apa. Nah, dah. Setelah jadi semua, kayak gini, lalu ditaruh di tengah-tengah tangannya sini. Coba Kak Febe taruh. Kayak gini ya, ditempel gini, lalu terus dijepret tengah-tengahnya.
Ya, dijepret ya. Tengah-tengahnya dijepret kayak gini. Ya, lalu di sini setelah dijepret kan jadinya kayak gini. Lalu kita tulis ayat hafalan di sini. Dalam tangannya sini. Nah, kita tulis ayat hafalan. Lalu apa sih kok gunanya kita buat buku doa ini? Nah, kalau kalian mau mendoakan bisa ditulis di sini. Kalian mau mendoakan papa, buka lagi. Kalian mau mendoakan mama, adik, teman, kakak gitu. Nah, sudah jadi. Lalu dikasih pita Kak Febe. Loh, pitanya mana Kak Febe? Ya, gini. Kasih pita di sini Kak Febe. Tengah-tengahnya ya Kak Lucia. Nah, ditali di situ. Wah, cantik sekali. Tinggal namanya Kak Febel. Nah, dikasih pita. Jadi cantik. Lah, kalian boleh tulis nanti nama kalian di sini. Lucy, Febe. Kayak gitu. Jadi nah, ya Kak Febe sudah jadi. Yuk, Kak Febe, ayo kita belajar ayat hafalan. Yuk, kita mau sama-sama kita membaca ayat hafalan kita. Nih, sudah ada. Yuk, baca bareng-bareng ya. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi ya. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, ayo Kak Febe, kita akan tutup ibadah, kita akan berdoa. Ya, kita mau berdoa bersama-sama ya Kak Lucy. Ya, Adik-adik di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini Engkau berikan kami kesempatan, kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat bermain bersama. Ajari kami Tuhan supaya kami memiliki hati seperti Ratu Esther, hati yang suka berdoa dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami sejak kami kecil. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. amin. Bye-bye, Tuhan memberkati. Sampai bertemu minggu depan.